Shalom semuanya, seluruh jemaat kami yang ada di Sion Dadap. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah dan perayaan tutup tahun Grammy Sion Dadap. Mari Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Pertolongan kepada kitalah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sampai di penghujung tahun ini. Ini semua karena Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat lagu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kita mau memuji Tuhan di malam hari ini. Kita mau buka hati kita. Kita minta Tuhan boleh layakkan kita untuk terima setiap pujian, bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita angkat tangan kita puji Dia. Mau memuji-Mu, ku selalu puji.
kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau yang Allah yang terus kami sembah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau terus boleh memberkati kami. Sungguh kami bersuka cita Bapa, Kau berikan kami kesempatan hingga akhir tahun ini Tuhan, kami boleh melalui semuanya, berjalan bersama dengan Tuhan. Sungguh kami mau serahkan hidup kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap ibadah kami malam hari ini Tuhan. Berkati setiap jemaat kami yang ada di rumah, sehingga setiap ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita masih terus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan selalu dalam hidup kita, sebab Tuhan Dia baik. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan penuh pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Maka nikmati setiap hadiratnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai-Mu di hadapan Tuhan. Sekali lagi pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kita berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Dan hari ini kita mau terus nyatakan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada keraguan akan setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap menyatakan dengan iman kita, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, denganmu Tuhan. Bahwa tidak ada pernah keraguan akan setiap kesetiaan Tuhan. Pegang setiap hidup kita. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya.
ku yakin dan percaya, ku tuntun langkahku. Katakan, Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorai-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Dia sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita membaca responsorial kita yang terambil dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Kita membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Kita baca bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa bersama-Mu Bapa ada kekuatan di jiwa kami. Kita angkat lagu pujian, bersama-Mu Bapa. Dia ada di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia yang bertindak memberikan pertolongan bagi setiap kita. Pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa lagi kita pada ibadah yang kita nanti-nantikan,
yaitu ibadah akhir tahun. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengikuti ibadah akhir tahun 31 Desember 2020 ini. Kami percaya Bapa, ketika kami memasuki tahun yang baru nanti, apa yang kami hadapi hari ini menjadi sebuah kekuatan baru bagi kami melangkah bersama dengan Engkau. Itu ajari kami Bapa pada kesempatan sore hari ini, sekali lagi kami boleh belajar firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan ini menuntun langkah kami, apa yang akan kami kerjakan sepanjang tahun ke depan. Ini doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kaki ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air itu yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat yang ke-17. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam hitungan jam lagi kita akan meninggalkan 2020. Setiap kita mungkin awalnya berpikir pandemi COVID-19 hanya beberapa bulan saja, karena ya buatan dari RRC, dari Tiongkok, dari Cina. Biasanya nggak tahan lama ya. Ternyata sampai 13 bulan sejak November tahun lalu kita menghadapinya dan menjalannya hingga akhir tahun ini. Menurut rencana, kan kita lihat dari televisi semua informasi vaksin akan diberikan tahun 2021. Nanti, namun berita terbaru kita lihat di Inggris COVID sudah ditemukan dalam varian yang baru, lebih berbahaya bahkan. Nah, apakah vaksin yang kita nanti pakai saat ini masih efektif atau tidak? Ketika kita menemukan ternyata ada lagi corona baru dengan varian yang berbeda. Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang bisa memberi jaminan kepada kita hingga hari ini. Bahkan rencana awal kita juga akan mengadakan ibadah tutup tahun 2 kali dan merayakan bersama-sama kita di gereja, bertemu dengan teman-teman. Itu pun ternyata tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Akibat ada jemaat kita yang terpapar COVID, ada yang sakit, termasuk saya dan istri pun harus berobat di Rumah Sakit Murni Teguh akibat COVID. Dan saya harus khotbah di tempat ini, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah yang kita hadapi saat ini. Memasuki tahun yang baru penuh dengan ketidakpastian. Pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Yosua pada bacaan kita, hal yang sama juga dialami oleh kita hari ini. Kitab Yosua merupakan lanjutan dari kitab Ulangan. Kalau kita buka dari kitab kita, di mana kitab Ulangan dikisahkan mengenai Musa, seorang yang memimpin bangsa Israel melewati laut Teberau dan padang gurun. Setelah sampai ke dataran Moab, Musa tidak diperkenankan Allah masuk ke tanah Kanan dan tidak boleh menyeberangi sungai Yordan. Allah memerintahkan Musa naik ke puncak Pisgah. Lalu Musa melihat Kanaan dari jauh, dari puncak gunung, dan meninggallah dia di sana. Setelah Musa meninggal,
Allah lalu memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan, dan ini adalah misi pertama Yosua tanpa seorang pembimbing, seorang mentor, yaitu Musa. Kitab Yosua ini sendiri berbicara tentang bangsa Israel yang akan merebut tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dia yang dipilih menggantikan Musa memimpin umat Israel. Kalau kita perhatikan dari kitab Yosua, maka kita menemukan peristiwa-peristiwa penting di kitab Yosua itu. Pertama, menyeberangi sungai Yordan. Kedua, jatuhnya Yeriko. Lalu yang ketiga, pertempuran di Ai. Serta yang terakhir, mengukuhkan kembali perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, dalam bacaan kita tadi, ini adalah bagian pertama di mana bangsa Israel diperhadapkan dengan sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan yang memimpin adalah Yosua, seorang yang tidak sekarismatik Musa yang pernah memimpin orang Israel menyeberangi Laut Merah. Yosua seorang diri harus berjuang meyakinkan orang Israel, selain memang hanya dia dan Kaleb yang pernah mengalami peristiwa menyeberangi sungai Laut Teberau itu. Yang lainnya di dalam perjalanan menuju ke Kanaan baru mereka lahir. Selebihnya sudah mati. Nah, di sini kita lihat, bisakah Yosua meyakinkan orang Israel yang tidak pernah mengalami peristiwa Laut Teberau? Atau bisakah dia menjelaskan kepada mereka, memberangkatkan ke mereka? Ini sangat mustahil. Sangat mustahil karena pertama, sungai Yordan adalah sungai yang sangat lebar. Bagaimana mungkin anak-anak, ibu dan wanita serta orang tua akan diseberangkan? Selain itu juga ada binatang, hewan yang ikut dengan mereka. Untuk maju ke tahun 2021, apa yang menjadi jaminan kita? Apa yang menjadi jaminan kita untuk melangkah memasuki tahun yang baru ini? Apakah ada kepastian iklim politik, ekonomi, keamanan, rasa aman dan harapan untuk kita melangkah? Semua itu menjadi misteri untuk kita semua. Tetapi apapun masalahnya, yang di depan Yosua tidak membuat dia menyerah atau pasrah dengan keadaan. Di ayat 7 dan 8 kalau kita perhatikan dari kitab Yosua tadi, Allah sebenarnya sudah memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menggantikan Musa. Dan sebelumnya Allah memerintahkan supaya imam-imam pengangkut tabut berjalan di depan rombongan Israel. Di awal kita lihat kepemimpinan Yosua, apa yang membuat dia berani melangkah. Kita akan belajar hari ini, yang juga akan mengajari kepada kita pegangan kita ketika kita melangkah. Melangkah seperti apa yang diharapkan dan menjadi satu jaminan kita. Pertama, Yosua taat melangkah pada pimpinan Tuhan. Yosua taat melangkah pada pimpinan Tuhan. Langkah ketaatan ini tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa menghadang di depan. Kita lihat kalau pada masa itu adalah sungai yang begitu deras airnya. Yang menghalangi kita hari ini, banyak orang yang saat ini mengalami PHK, pekerjaan susah, banyak perusahaan-perusahaan yang harus tutup. Belum lagi COVID yang begitu menakutkan, hitungannya ribuan, hitungannya sampai satu hari Jakarta saja bisa 2.000 lebih, bisa sampai 7.000. Itu sesuatu yang membuat kita ketika mau melangkah, itu menjadi penghalang-penghalang kita. Menjadi kita sanksi atau khawatir dengan masa depan kita. Tapi di sini kita lihat Yosua, dia bersandar penuh kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita menghadapi masalah, maka yang pertama kali kita cari Tuhan? Atau ketika kita punya masalah, kita mungkin cari orang-orang pintar, teman kita, bos kita, orang tua kita, guru kita, orang pintar. Yosua memulainya dengan taat melangkah pada pimpinan Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menolong dia. Yang kedua, dikatakan para imam pengangkut tabut itu taat melangkah bersama Tuhan. Nah, selain ketaatan yang diberikan oleh Yosua, hal ini menjalar kepada
para pengangkut tabut, mereka juga taat melangkah bersama Tuhan, karena mereka melihat Yosua taat melangkah bersama Tuhan. Nah, mereka berjalan di depan rombongan orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, dari kisah ini kita lihat yang menarik apa? Yosua memerintahkan imam pengangkut tabut untuk berjalan di depan rombongan orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Pada saat imam pengangkut tabut ini langkah pertama mereka di tepi sungai Yordan, sungai itu dikatakan apa? Langsung berhenti mengalir. Ketika mereka taat kepada apa yang diperlihatkan oleh Yosua, lalu Yosua memerintahkan kepada pengangkut tabut itu juga taat, dan mujizat terjadi. Dikatakan sungai itu langsung berhenti. Nah, dalam bahasan ini kita melihat para imam pengangkut tabut taat kepada perintah Yosua, berjalan di depan rombongan Israel. Secara manusia, secara psikologis, para imam pengangkut tabut tentu memiliki perasaan takut. Mereka pasti gentar. Akan tetapi, para imam pengangkut tabut juga taat mengikuti perintah dari Yosua, dengan iman bahwa Allah Israel yang perkasa akan menolong. Dan hasilnya, pada saat di mana para imam melangkah dengan iman, sungai Yordan berhenti mengalir. Dan di sini kita lihat Allah menampakkan mujizatnya. Di sungai Yordan berhenti mengalir. Pada saat Allah membuat mujizat, aliran sungai Yordan terputus. Pada saat Allah menampakkan mujizatnya, seakan-akan hukum alam tidak berfungsi. Air tidak mengalir. Allah membuat keadaan yang terjadi berbeda dengan ketakutan yang dialami oleh para pengangkut tabut itu. Yang ketiga, bangsa Israel ikut juga taat melangkah bersama Tuhan. Selain Yosua melangkah bertaat dengan perintah Tuhan, dia memerintahkan kepada pengangkut tabut untuk taat pada Tuhan. Dia juga memerintahkan orang Israel taat melangkah bersama Tuhan, dan orang Israel taat. Jika kita dapat berimajinasi bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu, bangsa Israel yang keluar dari Mesir menurut para ahli itu lebih dari 3 juta orang. Memang ada yang meninggal pada saat perjalanan di gurun, tetapi ada juga yang sudah melahirkan anak dan cucu di perjalanan. Kemungkinan jumlah orang Israel melewati sungai Yordan itu juga tidak sedikit jumlahnya. Tentu mereka sangat sibuk dengan sangat repot. Mereka harus berangkat bersama dengan istri mereka, anak-anak mereka, barang-barang, hewan ternak, tenda mereka, dan lain sebagainya. Itu harus diseberangkan bersama-sama. Apalagi mereka menyeberangi sungai Yordan yang secara bersama-sama atau bergerombolan, itu membuat lebih repot karena mereka akan berdesak-desakan. Yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan Yosua ialah dia membawa para pembawa tabut dan bangsa Israel untuk melangkah bersama Tuhan. Dia memerintahkan bagaimana dengan kita untuk boleh tetap taat kepada Tuhan, untuk kita terus membawa masalah apapun kita hadapi bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada sore ini, saya juga mengundang Bapak Ibu sekalian, yakinlah, ketika kita bersandar pada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Hal yang menakutkan ketika hasil tes antigen, saya dan istri kena COVID. Wah, dunia ini sepertinya runtuh. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Anak-anak bagaimana? Lalu saya teskan mereka juga, mereka puji Tuhan negatif. Lalu kami harus meninggalkan rumah, apartemen, meninggalkan mereka di sana dengan tetangga. Itu menjadi ketakutan. Tetapi saya percaya Tuhan izinkan terjadi. Tuhan pasti mau menolong kita. Punya maksud di balik semua yang kita alami. Nah, saya dengan istri, kami sampai hari ini lebih kurang 1 minggu ada di Rumah Sakit Murni Teguh, Jakarta. Kami menjalani pengobatan. Dan kami percaya kalau bukan karena campur tangan Tuhan, mungkin kami akan mengalami banyak kesulitan yang ada di depan.
Tetapi kita lihat bagaimana dengan kita semua. Apakah kita mau belajar taat ketika ada sesuatu yang akan kita hadapi, terlebih tahun depan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yosua yakin Tuhan yang pernah membelah laut Tebrau akan melakukan hal yang sama atas sungai Yordan di depan mata mereka, asalkan mereka mau melangkah bersama Tuhan. Tadi kita lihat di awal Yosua belajar taat pada pimpinan Tuhan. Lalu yang kedua, para imam pengangkut tabut juga taat pada perintah Yosua. Para imam taat perintah yaitu Yosua, dan mereka melangkah. Mereka merasakan mujizat Tuhan. Air sungai Yordan berhenti. Para imam tidak hanya sekejap taat pada Yosua, melainkan taat berdasarkan iman mereka kepada Tuhan. Lalu ketika bangsa Israel ikut taat kepada perintah Yosua, hal yang sama juga harusnya menjadi ketaatan kita untuk melangkah bersama Tuhan, memasuki tahun yang baru di depan mata yang tidak ada kepastian ini. Allah Israel yang telah menolong kita menyeberangi Laut Tebrau pasti akan juga menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Allah yang sama juga akan menolong kita memasuki dan melangkah di tahun yang baru nanti, seperti Dia ketika menolong kita melangkah di awal tahun 2020. Biarlah tahun yang baru ini, sekali lagi kita juga mengandalkan semua masalah ketakutan dan ketidakpastian kita pada Allah. Allah akan memberikan kita jaminan yang pasti. Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi mari kita berserah pada Allah. Percaya, Tuhan akan menuntun langkah kita. Percayalah, Tuhan akan membuka pintu. Percayalah, Tuhan akan membeli yang terbaik bagi kita ketika kita bersandar kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita satu-satunya, memberikan kita jaminan di tahun 6 jam ke depan bersandar dengan Dia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar ketika kami belajar melangkah bersama Tuhan. Maka langkah yang akan kami hadapi adalah langkah-langkah yang penuh dengan iman. Karena kami melangkah bukan berdasarkan kemampuan kami. Kami melangkah bukan karena kami hebat, tapi kami melangkah karena Tuhan yang baik itu, Tuhan yang sudah menolong kami, akan terus menolong kami melangkah ke depan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat Tuhan nyata atas setiap jemaat GMI Sion Dadap. Berkati mereka Bapa. Memasuki tahun yang baru ini, biarlah Tuhan memulihkan kondisi negara bangsa kami. Anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kondisi lemah, sakit penyakit, baik COVID maupun lainnya, Tuhan pulihkan. Sehingga segala yang kami alami, hari ini kami boleh mengalaminya. Esok kami akan membuat satu kesaksian hidup bahwa Tuhan itu baik atas hidup kami. Indah kami Bapa, kami bersyukur semuanya. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus menolong kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tetap kuat, tetap sehat. Tuhan pasti menolong. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita malam hari ini. Mari kita kumpulkan persembahan kita sembari kita mengangkat lagu pujian. Serahkan yang terindah padamu. PPR 60. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tanah mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang untuk kebenaran. Yesus makanan terindah, berani teguh tangan.
surga diberi. Seakan jiwa tanpa sumut bagimu darah curah. Setia dan bekerja, serahkan yang baik padanya. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan terang mudamu. Tetapkan senjata Injil, setia berpegang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan Engkau kepada kami sehingga kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai kami untuk memasuki tahun 2021 yang akan datang. Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau satukan hati dan pikiran seluruh pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh benar-benar bekerja untuk memulihkan perekonomian bangsa dan negara kami, sehingga negara kami boleh luput dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses vaksin virus COVID-19 yang telah tiba di negara kami Tuhan. Kiranya para medis yang berdiri di garda terdepan dapat divaksin dengan lancar Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pasien COVID-19 Tuhan. Kiranya Kau memberikan mereka kekuatan, kiranya Kau terus menghibur mereka agar mereka dapat berjuang untuk melawan penyakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan daripada Engkau saja Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk situasi politik yang ada di tanah air kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa boleh memberikan kekuatan kepada setiap elit-elit politik kami, sehingga mereka boleh memberikan terbaik untuk politik yang ada di negara kami Tuhan, sehingga suhu politik kami dapat kondusif Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk gereja metodis wilayah 1 dan wilayah 2, terutama untuk misi dan pos PI yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa boleh memberkati setiap misionaris-misionaris yang Engkau utus dimanapun mereka melayani Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, agar mereka boleh melayani-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia Sion Dadap Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan para hamba Tuhan dan jemaat yang ada di Dadap ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program dan pelayanan di tahun 2021 Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa boleh memberikan kesehatan kepada kami, hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat. Boleh bersehati, bergandengan tangan untuk melayani di tempat ini, sehingga membawa pertumbuhan iman bagi jemaat-Mu dan berdampak di tengah masyarakat di Dadap ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persiapan ibadah akhir tahun 2021 ya, 2020 ini Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Juga ada keluarga Guru Injil Herman Yap Tuhan. Kiranya Engkau terus kuatkan keluarga Herman Yap dan seluruh jemaat yang sedang sakit Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau senantiasa boleh melindungi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan daripada Engkau saja. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang berlibur dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa sertai mereka, sehingga mereka boleh
setelah liburan mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah ucapan doa syukur kami Tuhan. Kami tahu Tuhan doa ini tidak sempurna, untuk itu kami akan menyempurnakannya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kita nyanyikan doksologi, kita terima berkat daripada Tuhan. Lalu kita nyanyikan Bapa terima kasih. Doksologi. Kita sama-sama arahkan hati kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pada malam hari ini, besok hingga sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran dan masa depan sebagai harapan. Selamat datang tahun yang baru. Selamat tinggal masa lalu. Selamat datang masa depan yang baik. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah meninggalkan tahun yang lama menuju tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru Tuhan semakin memberkati kita. Kebahagiaan yang lebih lagi dari tahun yang silam. Yesus memberkati.